Bang, izin bertanya, apakah pengawas operasional itu berbeda dengan pengawas plan atau workshop? Apakah pengawas plan atau workshop itu bisa dikatakan pengawas teknis? Serta apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya? Mohon pencerahan. Terima kasih, salam sejahtera dan sehat selalu, Bang. Selamat pagi sahabat dunia tambang kita. Nah, teman kita ini bertanya, apakah pengawas operasional itu berbeda dengan pengawas teknis? Atau apakah pengawas di workshop atau di plan itu bisa dikatakan sebagai pengawas teknis, bukan sebagai pengawas operasional? Dan apa tugas dan tanggung jawabnya? Nah, terkait tugas dan tanggung jawab baik itu pengawas operasional maupun pengawas teknis, sebenarnya sudah dibahas di dalam Kepmen SDM 1827/2018, tepatnya di lampiran 1 halaman 22 dan 23. Ya, sekali lagi Kepmen SDM 1827/2018 di lampiran 1 halaman 22 dan halaman 23. Halaman 22 itu membahas tentang tugas dan tanggung jawab pengawas operasional, dan halaman 23 membahas tentang tugas dan tanggung jawab pengawas teknis. Oke. Nah, kalau kita lihat tugas dan tanggung jawabnya, kalau pengawas operasional saya pikir sudah, saya harapannya kita semua atau kategori pengawas sudah mengetahui itu. Nah, yang pertama, bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan dan kesehatan anak buahnya. Oke, yang kedua, melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Nah, yang ketiga, bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan semua orang yang menjadi tanggung jawabnya atau semua orang yang ditugaskan kepadanya. Nah, yang keempat, membuat dan menandatangani laporan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Nah, kalau pengawas teknis di halaman 23, di sana dibahas tugas dan tanggung jawabnya, yaitu bertanggung jawab atas pemeriksaan, pemeliharaan, permesinan, dan kelistrikan. Pada hakikatnya sebenarnya sama dengan pengawas operasional, ya. Hanya saja perbedaan yang sangat krusial, yang sangat signifikan di dalamnya adalah pengawas operasional seolah-olah berfokus kepada keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan orang. Sedangkan pengawas teknis bertanggung jawab atas keselamatan, penggunaan, pemeliharaan, permesinan, dan kelistrikan. Sama sebenarnya, objeknya yang berbeda. Pengawas operasional lebih ke orang, nah kemudian pengawas teknis lebih ke arah peralatan, permesinan, dan kelistrikan. Nah, kalau begitu, Pak, saya ini pengawas di loading area. Berarti saya pengawas operasional. Saya bukan pengawas teknis berarti. Atau sebaliknya, pengawas di workshop atau di plan, berarti saya ini pengawas teknis, Pak. Saya bukan pengawas operasional. Nah, untuk memahami itu, mari kita lihat sahabat dunia tambang kita. Betul, kalau Anda seorang pengawas di loading area, Anda adalah pengawas operasional. Oke, karena Anda punya anak buah di sana, ada operator ekskavator, ada operator dozer, ada operator dump truck. Itu yang harus Anda pastikan keselamatannya. Tapi jangan lupa, anak buah Anda itu mengoperasikan alat, yang juga harus Anda jaga keselamatan penggunaan peralatan itu. Artinya di saat yang sama, di saat Anda bertindak sebagai pengawas operasional, Anda juga bertindak juga sebagai pengawas teknis. Karena bukan hanya orangnya yang penting selamat, tapi juga alatnya. Jangan sampai salah penggunaan atau rusak karena salah penggunaan misalnya. Nah, begitu juga sebaliknya di workshop. Betul, Anda itu adalah pengawas teknis karena Anda melakukan pemeliharaan terhadap peralatan permesinan dan kelistrikan. Tapi juga jangan lupa, dalam rangka melaksanakan pemeliharaan itu, Anda juga punya anak buah, mekanik-mekanik, dan helper-helper. Yang tentunya Anda juga harus menjaga keselamatan mereka. Maka saat itu Anda bertindak sebagai pengawas teknis sekaligus sebagai pengawas operasional. Karena itu, membedakan pengawas operasional dengan pengawas teknis tidak bisa seperti kita mematahkan korek api, begitu patah sampai kiamat nggak bisa sambung lagi. Artinya sambung secara alami, bukan karena dilem misalnya. Ya. Pengawas operasional dan pengawas teknis memiliki area overlapping yang hampir 100%.
Itu kenapa saat ini dengan Permen SDM nomor 43 2016 kita mengenal sertifikasi atau uji kompetensi pengawas operasional. Dan kita tidak memiliki sampai saat ini uji kompetensi pengawas teknis. Kenapa begitu? Karena overlapping tadi itu. Ya, dan belum lagi kalau Anda POP berarti Anda diuji dengan 8 unit kompetensi. 8 unit kompetensi itu hanya terkait dengan keselamatan pertambangan dan juga dasar-dasar lingkungan. Tapi begitu Anda naik ke level POM dan POU, Anda sudah diuji dengan di POM 8 unit kompetensi, di POU 7 unit kompetensi yang juga sudah membahas hal teknis, bukan lagi hanya keselamatan dan dasar-dasar lingkungan. Tapi yang Anda diuji di sana atau 8 elemen kompetensi untuk 8 unit kompetensi untuk pengawas operasional madya, 7 unit kompetensi untuk pengawas operasional utama, itu sudah meliputi 5 aspek kaidah teknik pertambangan yang baik. Bukan lagi hanya masalah keselamatan dan dasar-dasar lingkungan, tapi juga sudah terkait dengan pengelolaan teknis pertambangan, konservasi, dan juga pemanfaatan usaha jasa, pemanfaatan barang dan jasa, dan juga standarisasi. Seperti itu sahabat dunia tambang kita. Jadi tidak bisa kita mengkotak-kotakkan, betul-betul terpisah antara pengawas operasional dan pengawas teknis. Pengawas operasional dan pengawas teknis memiliki area overlapping yang hampir 100%. Anda sebagai pengawas di loading area, sebagai pengawas di disposal, berarti saat itu Anda bertindak sebagai pengawas operasional, tapi juga di saat yang sama Anda bertindak sebagai pengawas teknis. Kalau Anda sebagai pengawas di workshop atau di plant yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, permesinan, dan kelistrikan, berarti Anda bertindak sebagai pengawas teknis, tapi di saat yang sama Anda juga bertindak sebagai pengawas operasional. Saya pikir begitu, sahabat dunia tambang kita. Kalau ada pendapat lain atau pertanyaan lain, silahkan masukkan di kolom komentar. Sampai bertemu di video berikutnya.